Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang kasih sayangnya tiada terbayang. Diberikan kita titian untuk menyeberang, diberikan tali untuk berpegang. Tuhan memberikan nikmat malam dan siang, meringankan langkah serta waktu yang luang, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri simposium guru penggerak angkatan kedua tahap ketiga dengan tajuk Sinergitas Guru Penggerak dengan Pemerintah Daerah dalam Transformasi Pendidikan bagi Wilayah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022. Selawat dan salam kata melantun kepada Baginda Muhammad Nabi yang santun. Semoga kelak syafaatnya akan turun ketika masa la yanfa'u malu wala banun. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan sama-sama melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persembahan tarian Beriuk Tinja oleh Sanggar Tari Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lombok Tengah di bawah asuhan Ibu Ketut Mayoni SPD.
Sampai di depan sebuah gerbang baru pendidikan Indonesia. Aku terpesona dengan narasi indah itu. Lalu ku jabat sayap Garuda, ikrar patuh di bangku PGP. Ku jabat sayap Garuda, janji takkan pulang sebelum petang. Ku jabat sayap Garuda, pantang menyerah hingga selempang mengalung dada. Ku lanjutkan langkah kaki melampaui gerbang. Aku melihat ratusan, ribuan, bahkan jutaan tunas bangsa beramai di sana. Nuraniku tersentak saat mendengar kidung mereka, sebuah harapan besar akan lingkungan belajar yang selaras dengan zamannya. Kidung itu merendah menjadi hibaan. Duhai Bapak Ibu Guru, rupanya mereka ingin keluar kelas, meraup jutaan pengetahuan yang lebih menantang di luar jendela kelas mereka. Anak-anakku, kemarilah Bapak Ibu hendak berkisah tentang perjalanan kami. Kemarin kami berkunjung ke satu tempat, sebuah taman warisan dari seorang bapak yang pernah mengenalkan kepada kita tentang Ingarsa Sungtulodo, Ingmagia Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Bapak yang selalu mengingatkan kami untuk memahami kodratmu anak-anakku, Bapak pemilik taman siswa. 9 bulan kami berada di sana. 9 bulan kami memahat meja belajar untuk kalian. Meja belajar yang indah dengan rupa-rupa warna pelangi. Meja belajar untuk kalian yang heterogen. Meja belajar yang memahami kalian yang visual, kalian yang audio, dan kalian yang kinestetik. Anak-anakku, ada bangku kelas yang lucu yang tersedia untuk kalian. Bangku kelas yang kami rangkai 9 bulan kemarin. Bangku kelas yang bisa kalian bawa ke pantai. Bangku kelas yang bisa kalian pasang di kebun. Bangku kelas yang bisa kalian bawa kemana saja untuk duduk dengan siapa saja. Bangku kelas yang mengenalkan padamu bahwa outing kelas itu keren. Sekeren saat kalian duduk manis di depan papan tulis yang ada di samping jendela kelas. Ketahuilah, nah, kemarin dengan langkah tertati namun nyala semangat yang tak pernah redup. 9 bulan kami meraup pensil indah untuk kalian. Pensil indah untuk menulis masa depan kalian. Pensil indah untuk memahat pengetahuan agar tak lekang sepanjang zaman. Pensil indah yang juga kelak akan kalian pakai untuk menuliskan doa panjang untuk kami jika suatu hari nanti raga kami sudah berpindah ke bawah tanah. Namun ketahuilah anak-anakku, kami tidak bisa menemanimu dengan baik. Kami tak bisa sepenuhnya mendampingimu. Kami adalah guru-gurumu, patuh pada kebijakan sang Tuan. Kami guru-gurumu adalah abdi yang tak kuasa membelok arah dengan kebijakan sang Tuan. Untuk itulah pada kesempatan ini kami ingin sejenak bermonolog dengan sang Tuan. Duhai Tuan yang maha bijak, pemilik topi kebijakan, dukunglah kami dalam mendampingi tumbuh kembang para tunas bangsa. Duhai Tuan yang bijak, pemilik topi kebijakan, dengarlah keluh kami di sela-sela titik embun pagi. Kami yang semalam melewati suara dengan pekat demi meraup pensil anak bangsa. Kami yang mengabaikan lelah demi menyiapkan diri untuk mendampingi tumbuh kembang mereka. Tuhan
dan guru penggerak Lombok Tengah yang luar biasa. Jadi, kain asli suku Sasak banyak dikenal. Kalau diberi, jangan dijual. Jangan hanya sirkuitnya yang internasional. Ayo wujudkan pendidikan di Lombok Tengah berprestasi. Tibalah saatnya tuh berdiri tegak. Guru-guru penggerak yang sudah dinilai wajar dan pas jadi kepala sekolah dan nanti programnya dibantu, dan itu harus lebih khusus supaya bisa mentransformasikan ilmunya kepada anak-anak didik kita ke guru-guru di samping kiri kanannya, sehingga program Kemenristek itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan Pak Menteri. Dan kemudian tugas-tugas kita adalah mensosialisasikan ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Saya kembali ke sirkuit. Kita masyarakat Lombok Tengah dapat 15% dari pajak hiburan. Ada orang beli tiket 15 juta, kita dapat 15%. Besok ada orang beli tiket 15 juta satu tiket, dapat 15%. Tidur-tidur kita dapat uang. Tapi uang itu juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan orang banyak. Seluruh kepala dusun kita belikan sepeda motor. Guru penggerak juga dibelikan. Enggak lah. Enggak material. Seluruh kepala dusun kita berikan sepeda motor. Guru penggeraknya. Nah, ini belajar di sini. Saya tahu. Maka pemerintah meluncurkan program sertifikasi. Ya, guru-guru harus dapat sertifikasi. Kalau semua uang itu dibawa ke guru, siapa yang memberikan kardus? Fungsinya sepeda motor itu bukan untuk kardus, tapi untuk masyarakat di kekardusan itu. Ada orang meninggal, bisa kita pakai. Ada orang manten, kita beritahu tetangga dan lain sebagainya. Orang sakit dan lain sebagainya, bisa kita pinjam. Lalu kemudian banyak hal yang harus dipikirkan. Tidak ada di Nusa Tenggara Barat ini orang memberikan gaji kepada marbot masjid. Tidak ada. Tahadus bin nikmah, kita tidak sombong. Iya. Begitu kita selesai sholat Jumat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, zikir, doa, kemudian kita pulang dan tidur. Kita tidak pernah berpikir siapa yang gelar tikar itu, siapa yang bersihkan masjid itu sehingga saya khusyuk sholat dan lain sebagainya. Maka marbot masjid juga harus dipikirkan. Memang marbot masjid ini dapatnya sedikit-sedikit, tapi jumlahnya ada 1.642 masjid. Para dusun itu rata-rata gajinya 2 juta lebih. Memang 2 juta, tapi pengalinya banyak, 1.825 dusun. Kepala dusun banyak. 1.585 menghabiskan 200 miliar. 30 miliar. Lalu kemudian begitu kawasan ekonomi khusus ini ada, maka tamu-tamu kita amanah banyak. Hampir 100.000 satu kali event, Sekali setahun. 50.000 satu kali event. Kalau orang datang ke Lombok Tengah beli nasi bungkus, dalam satu nasi bungkus itu isinya 1 biji telur, kemudian 1 irisan daging. Kita bisa hitung berapa ribu ton beras, berapa ribu ton daging, berapa ribu ton sayur mayur, berapa ribu biji telur akan habis di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga pergerakan ekonomi ini akan semakin bagus. Amin. Kalau ekonomi ini sudah semakin bagus,
pasti pendapatan asli daerahnya semakin bertambah. Kalau pendapatan asli daerahnya semakin bertambah, maka insya Allah guru-guru juga akan sejahtera. Saya hari ini, mohon maaf, instruktur dihadapkan dengan persoalan PP 49. Kepala daerah tidak boleh menelurkan SK honorer. Menelurkan. Sisi lain, ini sangat dilematis kami. Kepala daerah itu tidak boleh menelurkan SK honorer. Sisi lain, persyaratan sertifikasi itu harus surat keputusan bupati. Coba bayangkan sakitnya. Kalau ini tidak diketahui oleh guru, kita tidak jelaskan, dikira kita tidak mau membantu mereka. Katanya ingin mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali, dan harus memberikan jaminan pendidikan yang layak bagi setiap orang. Itu katanya. Tapi kita sendiri susah sekali. PP 49 mengatakan bupati kepala daerah tidak boleh menelurkan surat keputusan untuk tenaga honorer. Betul ya Pak Kadis? Coba bayangkan. Sisi lain, ada 2.786 yang belum bisa dapat sertifikasi. Akibat adanya surat keputusan ini, kami belum berani tanda tangan, dan konsekuensinya apa? Gaji guru-guru nanti tidak akan ditransfer dari BKN. Sebenarnya ada 4 acara hari ini, tapi saya harus hadir di sini sendiri. Kemarin kami telepon Pak Kadis, Sekda, kemudian BKD, mencoba merumuskan pola apa yang harus dilakukan supaya kita bisa membuat MSK itu. Karena kasihan sama guru. Tahu guru banyak juga tetap sekolah guru. Tapi kalau banyak begini, maka luar biasa program pemerintah ini terhadap kegiatan-kegiatan guru penggerak yang nantinya mampu menggerakkan, mentransformasikan ilmunya kepada anak-anak kita dan guru-guru di samping kiri kanannya, sehingga kita yakin nanti Indonesia ini akan semakin baik dan semakin bagus di masa depan. Saya sendiri merasa rugi tidak bersekolah ke langit, karena memang keadaan. Saya merasa rugi karena kondisi dan keadaan. Kalau saya orang kaya, saya tidak mau bersekolah di Indonesia, keluar negeri. Tapi bagaimana pulang sekolah tidak ada makan, kita cari ubi sampai tangan kita kena cangkul oleh kakak kita karena kondisi dan keadaan. Hari ini sungguh luar biasa, sungguh hebat. Orang mau sekolah tidak ada yang tidak punya sepeda motor, tidak ada yang tidak punya tas, sepatu dan lain sebagainya. Kita zaman-zaman itu luar biasa, kami menjadi kolektor kemana-mana. Namun kita harus berjuang untuk siapa? Untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Mudah-mudahan guru penggerak ini sebagai exercise, contoh-contoh di masyarakat kita, sehingga nanti apapun itu, itulah sebabnya saya menyampaikan, kalau sudah layak Pak Kadis yang 30 itu jadikan kepala sekolah, lalu kemudian paket dan golongannya tentu harus sesuaikan. Kita tidak mau salah akan aturan. Nah,
lalu kemudian dibuatkan kegiatan Kades. Nanti di hari pendidikan itu mungkin bisa diberikan reward untuk menyemangati. Enggak sampai 100 juta itu Pak Kades. Harus dipikirkan. Karena sumber daya tidak ada alasan kita. Tidak ada alasan peningkatan sumber daya ini tanpa kita bersama-sama. Tidak ada alasan. Mohon maaf, Pak Instruktur, kami punya murid sekitar 3.000-an lebih Pak Instruktur. Kami punya pondok pesantren. Anak-anak mondok ada yang 1.200, ada yang 1.600. Hanya saja saya tidak pernah sekolah agama. Tapi kalau nahu syarat tes ya. Pernah sekolah agama SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah tidak pernah terjadi yayasan juga. Ada yayasan kami Pak Instruktur 3.000 lebih yang mondok. Saya sudah langsung jadi ketua yayasan beberapa yayasan. Pengabdian ini tidak harus mengajar, karena kita keterbatasan ilmu. Kalau di IKIP kami sekali 3 bulan, di IPDN juga kami ngasih kuliah umum. Bulan Maret terakhir satu kali 2 bulan. Ya macam-macam. Karena terbatasan ilmu, saya minta temanya. Kita gelut mereka, tapi mereka beda orang kita. Harus cerdas semua, harus pintar semua. Saya pernah cerita supir dengan majikannya, itu sama-sama bodoh dan sama-sama pintar. Kalau ini beda lagi. Ada seorang Pol PP masuk penjara dan dia bertobat. Itu sebenarnya KPP yang baik ya. Jadi di sana nanti ada kompetensinya apa, indikator materi apa, kemudian materi dan submaterinya apa, dan kegiatan pembelajarannya seperti apa di setiap mata buka itu. Jadi fungsinya sama. Siapapun nanti yang akan maju ya menjadi sumber untuk pembelajaran organisasi itu akan melakukan pola kegiatan yang sama. Misalnya saya mengajar, ya, kemudian ibu mengajar, bapak mengajar, materinya sama, berarti yang kita lakukan kan harus sama begitu. Baik itu strategi, standar, penilaian dan seterusnya. Itu harus kita rumuskan dari awal untuk melakukan pelatihan itu. Kemudian setelah itu barulah bapak ibu akan mengembangkan bahan ajar, kemudian media, lembar aktivitas dan seterusnya bapak ibu. Nah, mungkin itu dari saya bapak ibu. Saya akan ke Pak Nasir setelah ini untuk memberikan masukan juga kepada ibu dan bapak. Di komisi yang kedua. Bapak Ibu yang terhormati, saya apresiasi sekali luar biasa Bapak Ibu beberapa program cukup tadi beberapa yang menarik sekali bagi yang Bapak Ibu buat dan sedikit karena yang dari sana saya tidak biasa saya biasa nggak biasa di Bapak ternyata tulisannya nggak biasa gitu ya. Kalau kita menggunakan itu biasa suaranya sudah nggak pas ya di sana gitu. Yang enak itu sebelah sini harus sih saya gitu. Jadi makanya mungkin kita perlu kembali refleksi gitu ya. Kita refleksi kembali dari apa yang sudah disampaikan tadi. Kami apresiasi sekali, yang jelas itu luar biasa. Bila nanti kita pilih seperti sampaikan tadi diprioritaskan berarti diprioritaskan, kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu dari pengurus harapan kami bersama dengan unit seksi yang sudah dibentuk atau komisi tadi, nah itu diperhalus kembali, sehingga jelas
bulan depan ini mau kerjaan apa, bulan depan ini mau kerjaan apa, dan seterusnya. Itu yang perlu kita setelah ini semua ini kelihatan ya. Jadi pemikiran Bapak Ibu sudah masuk ke situ semua. Nah kemudian tadi beberapa yang sempat kami dengar, ada beberapa banyak yang ini ya, peningkatan kompetensi gitu ya. Dari beberapa komisi itu banyak peningkatan kompetensi, termasuk tadi disampaikan Pak Agus Ibagus yang barusan ini kami diskusi di situ terkait dengan peningkatan kompetensi atau di kami itu pelatihan gitu ya, seperti itu walaupun ada beberapa yang bagus. Bapak Ibu ini sebagai contoh aja Bapak Ibu ya. Jadi yang awal kita harus punya gambaran Bapak Ibu baru kelahirkan, orang mesti akan menunggu Bapak Ibu guru yang lain di luar guru penggerak akan menunggu Bapak Ibu kira-kira setelah lulus itu mau apa kan, gitu ya. Mau jadi apa kan, gitu ya. Selain yang Kemendikbud 50 ya Bapak Ibu ya. Nah mau jadi apa di situ. Nah itu sebenarnya sedang ditunggu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ini sedang ditunggu oleh guru-guru yang lain. Yang kita takutkan nanti ketika sudah, oh ternyata cuma itu tak jalan. Nah itu yang sebenarnya. Ya tadi kami sudah sampaikan salah satunya juga eksistensi Bapak Ibu. Dan walaupun kami sudah sampaikan jangan sampai jadi eksklusif, tapi eksistensi Bapak Ibu diakui. Salah satunya diakui itu adalah program Bapak Ibu itu harus menyentuh guru-guru yang lain. Dan itu mungkin berkali-kali juga saya sampaikan juga ini, Bapak Ibu tidak perlu berpikir apa ya namanya. Sekarang Bapak Ibu kan sudah ketika di guru penggerak itu kan kreativitas dipacu, inovasinya juga yang dulu awalnya kita santai-santai tidak pernah memikirkan membuat media ini, membuat pembelajaran seperti ini, itu ternyata Bapak Ibu sudah dipacu untuk bisa membuat itu. Nah sekarang itu saatnya Bapak Ibu sampaikan itu. Bapak Ibu dekat dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu kuasai itu bisa disampaikan. Nah tadi kami berdiskusi dengan Pak Agus juga. Gambarannya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk bisa eksis itu kita bisa memanfaatkan banyak faktor. Ibu ini sudah sampaikan. Contoh nih Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Agus contoh. Bapak Ibu pernah ikut idealnya Pak Dirjen. Pernah itu ya. Kami sering kali sampaikan itu ngobrol bersama Pak Dirjen. Nah itu kan kelihatannya santai gitu Pak Dirjen ngobrol sama kemarin bagaimana. Padahal itu terprogram. Jadi di kementerian ajudan beliau itu memprogram Pak Dirjen nanti hari Sabtu ini materinya ini, kemudian nanti yang perlu dibicarakan itu ini, begitu saja. Nah harapan kami sebenarnya kita mencoba itu salah satu gambaran sama dengan yang hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi buka grupnya angkatan 2 ada namanya Islam di kalau masuk grup itu Bapak Ibu. Atau grupnya apa ya saya lupa. PP atau fasil saya kurang tahu ya. Banyak dari grup di situ. Itu ada salah satu nanti saya lupa PP atau IGP ya. Dia itu judul ngajak kegiatan ngopi Islam gitu ya. Ngobrol pintar Selasa malam. Iya, grupnya PP ya. Ya. Hasil PP hasil gitu. Ya punya program begitu, sederhana begitu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi banyak tadi mungkin yang saya lupa tadi yang singkatnya itu. Nah itu monggo Bapak Ibu boleh seperti itu. Kita bayangkan misalkan ya, kita bayangkan Bapak Ibu membuat satu mungkin yang di ini ya di media bulan apa itu pengabdian masyarakat misalkan gitu ya. Membuat satu program nggak usah terlalu besar Bapak Ibu sehingga saya membayangkan ketika Bapak Ibu nanti nanti pelatihan ini IHT ini kemudian tidak Bapak Ibu silakan ya. Cuma Bapak Ibu nanti akan mentok di satu titik itu yang selalu jadi kendala anggaran. Terus dapat uang dari mana? Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu tidak banyak bergantung kepada dinas. Jadi seperti kami di APBN itu sulit Bapak Ibu ya kalau itu tidak terprogram dari awal sama dengan apalagi di dinas ya
Dinas itu prosesnya anggaran itu adalah anggaran yang semester 1 ini atau 1 tahun ini itu sudah disahkan tahun sebelumnya. Gitu. Sehingga nanti kalau ada program Bapak Ibu memasukkan program baru bisa nanti semester kedua, namanya APBD perubahan. Itu kan sulit baru dia. Otomatis semester 1 itu Bapak Ibu tidak ada. Nah, terus uangnya dari mana? Kita kurang atau bagaimana sih dia? Nah, ini yang mungkin yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kan orang kreatif ya, inovatif gitu ya. Kita punya banyak media sosial. Kami sama ya, kami dengan Buaring yang di Platika itu Bapak Ibu tidak hanya membayangkan kita kegiatan begini Bapak Ibu ya. Kami punya podcast, kami punya media sosial yang di Instagram. Itu ada yang kita gunakan.